Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eugenia Ravasya Anjalia Sintawayakala, biasa dipanggil Enji, dengan NIM 21090100045. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga untuk menambah wawasan saya sendiri serta sebagai sarana untuk pembelajaran bagi kita semua. Solusi yang dapat saya tawarkan adalah dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lembaga kebanggaan dan lembaga harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan nilai-nilai martabat bangsa. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lembaga jati diri bangsa yang akan menetapkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan menetapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Yang ketiga, fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi keempat bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana penghubung antara daerah dan antara budaya. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan, sehingga dengan demikian fungsi ini tidak sekedar sebagai pendukung kesatuan nasional, tetapi juga mendorong dan mengalahkan pemindahan dan pengembangan budaya nasional. Di era modern ini, juga kita sebagai anak muda dapat menggunakan media sosial sebagai media atau wadah untuk mensosialisasikan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Meningkatkan kedisiplinan bahasa Indonesia, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, perlu pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi dari bahasa, dan penggunaan menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan uji kemampuan bahasa Indonesia, berperan aktif dalam membanggakan Indonesia. Perkembangan zaman membuat banyak masyarakat memandang sebelah mata dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Mereka menganggap dengan menggunakan bahasa asing akan lebih tinggi derajatnya atau lebih percaya diri dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan tidak jarang ditemukan di luar sana banyak orang tua yang lebih bangga anaknya pintar dalam menggunakan bahasa asing dibandingkan pintar dalam berbicara bahasa Indonesia. Bahasa asing di era yang serba modern ini memang menjadi sebuah kebutuhan dalam berbagai aspek, namun sudah seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, terlebih mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, kuat dalam mempertahankan kedudukan bahasa ibu pertiwi, karena Indonesia akan kehilangan jati dirinya apabila masyarakat tidak menghargai bahasanya sendiri.
Yang saya lakukan terhadap lawan bicara saya adalah dengan cara tidak memotong pembicaraannya dan harus mendengarkan dia sampai selesai bicara. Lalu saya menegurnya dengan baik dan halus dan memberitahu dia bahwa ragam bahasa yang dia gunakan itu salah. Saya memberitahu dia bagaimana menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, dan saya memberikan contoh kepadanya, dan saya juga memberitahukan kepada dia agar selalu membiasakan diri untuk melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Kita harus menggunakan ragam bahasa Indonesia yang benar. Kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia selain mendapatkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengingat apa yang kita bicarakan dengan menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang akan saya lakukan ialah memberitahu bahwa dalam tata bahasa Indonesia, kalau kita salah pengertikan atau salah mengucapkan kata atau kalimat, berarti itu sudah terjadi kesalahan makna tersebut. Jadi, kita harus memperhatikan cara pengetikannya agar benar dan tepat. Saya juga akan berinisiatif untuk membuat suatu sosialisasi tentang membuat teks baca yang benar agar tidak salah pengetikan atau salah kata. Saran untuk acuan kebenaran ialah harus sering membaca buku-buku, melihat KBBI, dan selalu mengecek hasil dari ketikan atau tulisan yang kita buat sebelum diserahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam teks baca tersebut, agar kata-katanya tidak diketik secara salah. Saya akan memberikan 10 contoh kata yang salah, dan 10 kata yang tersebut kita akan merubah menjadi kata yang benar. Kata yang pertama yaitu di mana. Kata di mana kata yang salah karena yang biasanya kita ketahui dan kita tuliskan. Kata di mana itu kita menulisnya secara menyambung. Di dan mana itu kita menyambungkan kata tersebut. Tetapi yang benar yaitu kata di dan mana itu dipisahkan karena di menunjukkan kata depan. Contoh yang kedua, aktivitas. Kata aktivitas yang salah yaitu aktivitas ditulis dengan huruf F, sedangkan kata aktivitas yang benar yaitu aktivitas ditulis dengan huruf V. Contoh yang ketiga, lobang. Lobang itu salah. Penulisan yang tepat berdasarkan KBBI adalah lubang, bukan lobang. Contoh yang keempat, apotik. Bentuk baku yang tepat toko yang menjual obat adalah apotek. Jadi, kalau kata apotik itu salah, yang benar yaitu apotek. Contoh yang kelima, silakan. Kalau kata yang salah itu biasa ditulis dengan huruf H, silakan, tapi menggunakan huruf H. Tetapi yang sebenarnya dan yang benar, silakan tidak menggunakan huruf H, tetapi cuma ditulis silahkan tanpa menggunakan huruf A, yang artinya adalah sudilah dan kiranya. Contoh yang keenam, sekadar. Sekadar itu adalah kata yang salah. Bentuk baku yang tepat adalah sekedar. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kedar, melainkan kata kadar. Jadi kata yang benar adalah kata sekadar, bukan sekedar. Contoh yang ketujuh adalah analisa. Kata yang salah adalah analisa.
Bentuk baku yang benar adalah analisis, yang berarti penyidikan atas suatu peristiwa, penguraian, penjabaran sesudah dikaji dengan baik. Contoh yang ke-8 adalah nasihat. Nasihat merupakan kata yang salah. Bentuk kata yang tepat adalah nasihat. Contoh yang ke-9 adalah praktek. Praktek merupakan bentuk kata yang salah. Bentuk kata atau penulisan yang benar secara baku adalah praktik. Contoh yang ke-10 adalah resiko. Resiko merupakan kata yang salah. Penulisan yang tepat adalah risiko. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif beserta penjelasannya mengapa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif dan mengapa kalimat tersebut tidak merupakan kalimat efektif. Contoh yang pertama yaitu suatu saat langit dan bumi beserta seluruh isinya pasti akan musnah. Kalimat di atas tidak efektif karena penggunaan kata langit bumi beserta seluruh isinya yang seharusnya diganti dengan kata alam semesta. Alam semesta berarti isi dari seluruh yang ada di bumi termasuk langit dan bumi. Kalimat efektifnya yaitu suatu saat alam semesta akan musnah. Itu merupakan kalimat efektif. Yang kedua, beberapa orang melarikan diri. Kalimat di atas tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata orang-orang seharusnya. Kalimat yang efektif adalah beberapa orang melarikan diri. Itu merupakan kalimat efektif. Contoh yang ketiga yaitu semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Ketidakefektifan kalimat di atas disebabkan oleh dalam penggunaan kata tahu. Kata tahu merupakan kata yang digunakan untuk makanan, sedangkan kalimat di atas bermaksud memberikan suatu informasi yang seharusnya menggunakan kata tahu, yang berarti mengerti dengan apa yang dibicarakan. Kalimat efektifnya yaitu semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Contoh yang keempat yaitu dia datang dengan hanya membawa belas kasihannya saja. Kata dengan dalam kalimat di atas tidak efektif digunakan karena dengan bermakna menerangkan bahwa seakan diri dari subjek adalah mempunyai dua diri. Seharusnya kalimat yang efektif yaitu dia datang hanya membawa belas kasihannya saja. Contoh yang kelima yaitu kemarin banyak para karyawan yang melakukan demonstrasi ketidakefektifan yang terjadi pada kalimat tersebut adalah dalam penggunaan kata para. Kata para seharusnya digunakan untuk mewakili banyak orang, sedangkan dalam kalimat tersebut sudah menggunakan kata banyak. Jadi tidak efektif bila dalam suatu kalimat menggunakan dua kata yang bermakna sama. Jadi kalimat yang efektif yaitu kemarin banyak karyawan yang melakukan demonstrasi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.